Saya harap kalian semua hari ini, semua kesayangan Tuhan hari ini ada dalam keadaan sehat-sehat. Oke, saya akan bacakan Yohanes 10 ayat yang ke-22 sampai ke-41. Kita doa dulu ya sama-sama. Bapa Surgawi, Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk segala berkat-Mu hari ini yang Kau berikan untuk kami. Tuhan, kami mau membaca sama-sama dalam firman-Mu hari ini. Kami minta supaya Kau bukakan hikmat-Mu, bukakan isi hati-Mu melalui firman-Mu hari ini. Buat kami mengerti, Roh Kudus, apa yang menjadi kehendak Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, amin. Oke. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Jadi jelas di sini Tuhan Yesus itu menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, kepada ahli-ahli Taurat yang bertanya, "Terus teranglah, katakan kamu itu sebenarnya siapa? Apakah kamu betul-betul Mesias yang kami nanti-nantikan atau bukan?" Dan Tuhan Yesus di sini bilang terus terang, saya ini loh, apa yang saya tunjukkan kepada kalian, perbuatan-perbuatan saya membuktikan bahwa Aku ini adalah Mesias. Dan dia bilang bahwa orang-orang pilihannya, orang-orang yang termasuk pada domba-dombanya itu akan mendengar suaranya dan akan percaya. Jadi orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak mau menerima, itu kata Yesus, kalian tidak termasuk dalam kawanan dombanya. Ya, dan Tuhan Yesus bilang di sini bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Ayat 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Allah dalam huruf kecil ya, bukan huruf besar. Ayat 35, "Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah," jadi kepada manusia itu firman itu disampaikan, itu disebut Allah atau Tuhan, huruf kecil ya. "Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka.
Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun. Jadi tanda-tanda Mesias ini yang dimaksud. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Jadi sampai di ayat ke-41 dari pembacaan Yohanes 10 ini, Tuhan Yesus itu jelas menunjukkan bahwa dia adalah Mesias melalui pekerjaan-pekerjaan. Jadi dia nggak hanya mengatakan, tetapi dia buktikan. Saya rasa sangat penting kepada kita yang mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus, adalah anak-anak Allah, berarti kita adalah anak-anak kebenaran. Kita perlu mencontoh Yesus secara kehidupannya. Saya tahu banyak orang akan berkata, itu mustahil karena Yesus itu kan adalah Tuhan, kita kan manusia biasa. Jangan lupa bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus itu adalah ciptaan baru. Dan Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita yang percaya. Dan Roh Kudus adalah roh kebenaran yang tinggal di dalam kita. Dan dia itulah yang membuat kita sanggup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Seperti Yesus. Saya harus akui, saya belum seperti Yesus. Tetapi saya percaya bahwa saya sedang dalam proses menuju ke sana, menjadi semakin seperti Kristus dalam karakter, dalam tingkah laku, dalam perbuatan saya sehari-hari. Jadi kita yang mengatakan bahwa kita adalah bagian dari kawanan-kawanan domba Kristus yang mendengar suaranya, yang adalah miliknya, maka kehidupan kita itu harus juga mencerminkan gembala kita, mencerminkan Tuhan kita yang kita percayai. Ya, jadi seperti Tuhan Yesus yang mengatakan, kalian tidak percaya aku ini adalah Mesias? Lihatlah pekerjaan-pekerjaanku, apa yang aku lakukan, itu membuktikan bahwa aku adalah dia yang benar. Jadi seperti kita juga, kalau kita mengakui kita ini adalah pengikut Kristus, anak-anak Allah, maka kita juga harus menyatakan dalam kehidupan kita, perkataan kita, bahwa kita sungguh-sungguh adalah pengikut Kristus. Karena dari situ manusia yang belum percaya Yesus, mereka akan berkata, wah, orangnya ini kelihatannya tidak meyakinkan dari secara luar, tapi perkataan dan tingkah lakunya itu menyatakan bahwa dia ini sungguh percaya kepada Yesus dan dia adalah pengikut Yesus. Jadi saya mau ingatkan untuk jemaat Tuhan, saudara-saudari seiman, marilah kita tunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, yang kita percayai, yang bisa mereka lihat melalui kehidupan kita sehari-hari. Entah itu di rumah, kita tunjukkan kepada keluarga kita, entah itu di tempat pekerjaan kita, atau di sekolah, di tempat kuliah, di mana aja. Atau mungkin kita lagi makan di restoran, bagaimana cara kita memperlakukan pelayan-pelayan, ya. Jadi dimanapun kita berada, tunjukkan, buktikan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Oke, sampai di sini dulu hari ini. Tuhan berkati. Dadah.